Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish. Kita masuk pada segmen terakhir, tapi saya masih memberikan kesempatan kepada Ibu yang ingin bertanya, yang sudah hadir di studio. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ita dari Aneks 6. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana menyikapi orang-orang yang selalu mencoba untuk menganiaya orang lain yang saat ini sangat banyak terjadi di sekitar kita, Pak? Terima kasih. Bagaimana menghadapi orang-orang yang suka menganiaya orang lain? Ini kata menganiaya itu bermacam-macam bisa jadi, ya kan? Orang yang memaki Anda itu menganiaya Anda, ya kan? Orang yang memukul Anda tanpa kesalahan itu menganiaya Anda. Orang yang mencuri uang Anda itu menganiaya Anda. Jadi bermacam-macam. Setiap macamnya ada cara yang terbaik untuk menghadapinya. Saya ambil contoh. Ada orang yang maki Anda. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Ya kan? Oke. Cara menghadapinya ada dua. Yang maki ada dua. Ada cara yang boleh, ada cara yang baik. Boleh dan baik. Boleh dan baik. Nah, kita lihat. Kalau dia memaki Anda boleh menjawab makiannya dengan makian yang serupa. Nah, menghadapi itu. Ya kan? Boleh. Nah, yang baik bagaimana? Ucapkan, cari yang selamat, cari yang damai, sehingga Anda berkata misalnya, boleh jadi makian kamu benar. Kalau benar, semoga Tuhan mengampuniku. Kalau salah, semoga Tuhan mengampunimu. Damai enggak itu? Itu yang baik. Ada orang mengucapkan sesuatu yang buruk Anda dengar. Bagaimana menghadapinya? Upayakan dulu memahami yang buruk itu dengan pemahaman yang baik. Sebenarnya maksudnya begini. Ya kan? Kalau Anda tidak memperoleh suatu dalih untuk membenarkan yang buruk itu, jangan langsung mempersalahkan dia. Tapi persalahkanlah diri Anda karena tidak menemukan kebaikannya. Ini baik sekali. Itu jadi caranya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang boleh. Yang tidak boleh itu kalau Anda berkata, kalau kamu memaki saya sekali, kamu mendengar dari saya 10 kali. Itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Yang boleh itu kalau maki saya 10 kali, kamu tidak mendengar dari saya walau sekali. Itu kalau maki. Nah, mengambil uang ada lagi caranya. Jadi semua kita sesuaikan dengan caranya. Prinsipnya cari kedamaian. Usahakan hubungan harmonis. Kalau tidak bisa, paling tidak jalan sendirilah kamu. Saya juga jalan sendiri. Saya kira begitu, Bu ya. Oke. Baik. Selanjutnya dari saya, Pak Quraish. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa dari ajaran-ajaran, lalu dari kitab-kitab kan ada persamaannya, tapi ada juga yang berbeda. Betul. Nah, berbicara yang berbeda ini maka gunakan akal. Ya. Akal yang bagaimana, Pak Quraish? Karena akal manusia kan berbeda-beda. Betul. Akal yang dibimbing oleh wahyu. Itu tadi rusyd. Saya mau beri contoh akal dan hati. Ada satu ibu punya anak sumbing, bodoh. Oke? Ada satu anak yatim, gagah dan pintar. Bagus? Mau ganti? Tidak. Kenapa? Karena anak sendiri. Ya kenapa kalau anak sendiri kan gantinya anak juga. Yang berperanan di situ apa? Hati. Hati yang lebih berperanan. Kita terkadang dalam hidup ini terlalu mengandalkan akal. Padahal ada dalam kehidupan ini yang kita perlu mengandalkan juga hati. Iman. Wahyu itu bimbingan Allah yang
ke hati dikuatkan oleh akal. Jadi keliru orang yang hanya mengandalkan akal semata-mata. Dia harus mengaitkan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang dimaksud. Itulah arti rusyd. Itu arti rasyid. Itu di dalam Al-Qur'an ada pesan Tuhan, anak-anak yatim yang punya harta kamu pegang, serahkan hartanya itu pada saat dia telah mencapai tingkat rusyd, sudah mengerti sekaligus akhlaknya baik dan lain. Kalau bisa saja dia sudah tamat sekolah yang berkaitan dengan ekonomi tapi akhlaknya buruk, jangan serahkan dong, ya kan? Saya kira itu jadi adab. Oke. Sebelumnya kita masuk pada kesimpulan dulu karena nanti akan kita teruskan lagi kalau ada waktu. Silakan Pak Quraish. Baik. Kesimpulannya yang pertama, Fir'aun, ya, kesimpulan kita, Fir'aun penguasa Mesir yang dijumpai oleh Nabi Musa adalah penguasa yang kejam dan menumpuh kebijaksanaan yang menderitakan masyarakatnya. Itu Fir'aun. Penguasa-penguasa semacam ini bisa saja terjadi lagi yang serupa dengan mereka pada masa-masa sesudah masa Fir'aun. Itu tadi gitu. Kan ada itu di Mesir setelah ini itu penguasanya yang lalu dinamai Fir'aun juga. Walaupun sudah presiden dia. Ya kan? Yang kedua, para pengikut pemimpin yang durhaka akan mengikuti pimpinannya menuju ke neraka akibat keikutsertaan mereka merestui kebijakan pimpinannya. Itu kan kesimpulannya. Fir'aun kan pemimpin manusia sampai sekarang itu. Kalau ada kebijakan pimpinan Anda, bukan hanya pimpinan negara, pimpinan Anda di kantor, ya, punya kebijakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan itu Anda restui, Anda akan ikut dia menuju ke sana. Itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya pendurhaka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Kelima, kisah-kisah Al-Quran bertujuan menggugah hati dan pikiran manusia untuk menarik pelajaran sekaligus menjadi peringatan kepada para pendurhaka. Itu saya kira kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak Quraish, dan ternyata waktu kita sudah habis. Insya Allah kita bisa bertemu lagi pada tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Terima kasih Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.